Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Kicomania. Semoga dalam keadaan sehat dan ternaknya semoga tetap lancar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh peternak murai batu pada saat kondisi indukan di kandang tangkar itu sedang meloloh. Jadi kita sudah menjodohkan lama, kemudian menunggu produk, kemudian setelah produk ternyata loloannya atau cindilannya dibantai oleh sang betinanya atau jantannya. Nah, di sini sangat miris sekali ya teman-teman. Dan hal tersebut itu sangat sering terjadi. Sudah netes, sudah dilolo, cindil, tahu-tahu setelah dilihat beberapa saat kemudian cindilannya sudah dibantai oleh indukannya. Nah, sebetulnya di sini ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh peternak murai batu. Jadi yang disampaikan di sini mudah-mudahan nanti ke depan bermanfaat ya. Ini pelajaran buat saya pribadi dan buat rekan Kicomania semuanya. Ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika murai kita sedang meloloh agar tidak terganggu ketenangannya. Yang pertama itu ketika indukan sedang meloloh itu jelas lebih agresif ya teman-teman. Agresif itu artinya sang indukan itu melindungi anakannya. Nah, di sini kenapa sang indukan melindungi anakannya? Kenapa anakannya bisa dibuang? Karena mindset dari binatang itu berbeda dengan kita ya teman-teman. Kalau binatang itu indukannya merasa terganggu, kadang pelariannya adalah ke anakannya. Anakannya dibunuh dengan alasan bahwa dia itu, indukan itu khawatir kalau anakannya terbunuh. Akhirnya dibunuh sendiri. Nah, hal ini merupakan sebuah wawasan ya bagi rekan Kicomania bahwa pola pikir indukan burung itu berbeda dengan pola pikir manusia. Kemudian ada faktor yang menyebabkan. Yang pertama, indukan itu ditempel dengan burung yang baru datang. Jadi misalnya ini ada 3 kandang ya. Ada 3 kandang, kemudian kita punya burung baru beli misalnya pejantan. Kita tempel. Padahal ini yang depan teman-teman di sini ini adalah sedang meloloh dan itu juga sedang meloloh. Nah, itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jadi ketika ditempel itu sifat teritorialnya sang murai batu, sifat fighternya itu akan muncul. Dan ketika itu karena ditempel, emosi bisa dibantai cindilannya. Cindilannya dibantai. Nah, kemudian kalau bukan cindilannya dibantai, betinanya pun indukannya yang sedang meloloh bisa dibantai juga. Itu karena sifat fighter yang berlebihan. Ya, itu sangat-sangat perlu dihindari. Indukan lagi ngeloloh malah ditempelin nggo jajalan. Nah, itu repot. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di malam hari bahwa indukan itu terganggu oleh binatang lain, misal tikus. Nah, ataupun siang hari juga kadang-kadang tikus ada di atas ya, di bagian atap seperti itu kadang ada. Nah, kalau ada tikus, kemudian sang betina dan jantan stres, nanti juga anakannya yang sedang diloloh bisa dibantai teman-teman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenyamanan burung induk itu di kandang terganggu. Misal ya teman-teman, ini kandangnya posisi di sini. Kemudian kita mengerjakan sesuatu di lokasi sebelah. Misalnya
di lokasi sebelah, misalnya di daerah sana itu kita membuat tambahan kandang dengan suara yang keras, mungkin ada mesin gerinda, ada pendel ya, makoni dak dek, makoni kalsipot dan sebagainya. Nah itu juga membuat terganggu, juga anakannya bisa dibuang. Kalaupun masih telur, juga telurnya bisa dicucuk, dibuang. Nah ini yang perlu dihindari, yang nomor 3. Kemudian yang keempat, kita terlalu sering masuk kandang. Nah ini bagi pemula sangat berbahaya. Wis netes apa urung ya, ditiliki maning, dilongok, dimasuki kandangnya, ditinggal, lihat glodoknya. Kemudian dilihat lagi glodoknya wis ingsi apa urung ya. Nah ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena burung murai batu itu ada yang memiliki sensitivitas tinggi. Jadi ketika dimasuki oleh orang, ini bisa indukan atau cindilannya dibuang. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah dilangak bola-boli, langak longok, nanti sapurung ya, malah repot. Ini terjadi biasanya pada peternak pemula. Makanya ketika sang murai batu mulai bertelur, itu kita kasih tanggal berapa, misalnya tanggal 1, tanggal 2 atau seterusnya. Nanti 12 hari harusnya sudah menetes. Nah itu ya teman-teman. Nanti kita akan coba lihat kandang saya. Ada satu kandang yang kemarin saya coba digunakan untuk nempel karena burungnya fighter, juga cindilannya dibantai teman-teman. Nah nanti kita akan melihat ya teman-teman. Ya, kita melihat teman-teman ya, masuk ke kandang ada satu indukan yang kemarin dibantai karena saya tempel. Nah ini ditempel kemarin, ternyata dibantai cindilan. Nah ini teman-teman, cindilannya itu dia ini dibantai. Nah ini teman-teman, ini anakan murai batu yang baru netes dibantai. Ini kan sayang sekali, sudah ditunggu lama malah dibantai. Ini pengalaman bagi saya dan mudah-mudahan bagi teman-teman itu agar tidak terulang kembali. Sayang banget kan, sudah ditunggu lama malah dibantai. Ya ini sudah nunggu lagi. Kalau seperti ini kita nunggu lagi. Itu sangat disayangkan. Ini produk perdana saya tempel malah dibantai, bukan rezekinya. Ya selanjutnya teman-teman, selain itu ya, yang kelima itu kita memberikan pakan telat. Ini kadang kita teledor ya teman-teman, kita teledor pakannya. Harusnya kita cek setiap hari. Pakan burung yang sedang meloloh itu enggak boleh telat. Kalau telat ya jelas anakannya dibantai ya. Kita cek setiap hari teman-teman. Kalau masalah pakan, setiap hari, setiap saat kita cek di kandang sudah ada pakannya belum, cukup apa belum. Itu enggak boleh teledor. Gara-gara kita telat memberikan pakan, kemudian anakannya yang kita tunggu wis dihitung-hitung kira-kira laku berapa, malah dibantai. Akhirnya ya dapatnya capek deh, kita nunggu lagi 1 bulan kemudian. Nah, yang harusnya udah cair ya, bisa dijual, bisa buat beli jangkrik, beli keperluan, akhirnya gagal total. Nah, ya mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan peristiwa-peristiwa seperti itu tidak terulangi lagi. Dan apabila banyak kekurangan, kemudian teman-teman di sini lebih banyak pengalamannya, lebih senior, ya silahkan sharing di kolom komentar. Sekian dari saya, salam ternak sampai mana.
Mudah-mudahan kita selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania dari Cilacap.